Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga, ya. Terkhusus untuk kelas 11, sebelum kita lanjutkan materi kita, ya. Namun di sini saya mohon maaf, ya. Mungkin ketika saya masuk atau memberi materi itu tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, ya. Namun insya Allah saya akan tetap masuk, ya, dalam per minggunya tetap saya akan memberi materi. Baik, terkhusus untuk kelas eh, 11, ya. Setelah saya memberi materi, memang dari pertama saya belum memberi tugas, ya. Cuma memberi materi, cuman yang saya harapkan ketika saya memberi materi, ya, setiap materi itu Anda buat rangkumannya. Ketika nanti saya meminta eh, tugasnya, ya, nanti melewat Google Classroom juga, itu baru nanti Anda kirimkan. Oh, baik, langsung sajalah kita masuk materi, ya. Tidak usah lama-lama karena nanti takut kuotanya makan banyak. Yang penting Anda selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu bersinergi dengan kegiatan kita sehari-hari. Baik, minggu yang lalu kita masih masuk ke atletik, ya. Kalau minggu yang lalu kita atletik lari jarak pendek, dan untuk hari ini kita masuk ke atletik lari jarak menengah, ya. Apa pengertian lari jarak menengah? Lari jarak menengah merupakan cabang lari dari olahraga atletik yang memiliki teknik tersendiri untuk melakukannya. Jarak tempuh yang cukup panjang yang harus seorang pelari dapat mengatur stamina, kecepatan, serta nafas saat berlari. Lari jenis ini sedikit berbeda dengan lari jarak pendek, ya. Perbedaannya pada dasarnya ada beberapa cara, ya. Kaki menapak pada permukaan lintasan. Cara menapak pada lari menengah yaitu menggunakan ujung kaki tumit, ya, atau kaki tumit bagian belakang. Sedangkan untuk menolak dengan ujung kaki tersebut, ya, lari jarak pendek menggunakan ujung kaki depan, ya, tumit yang depan untuk menyentuh lintasan atau tanah. Perbedaan lainnya ini adalah jika lari jarak pendek, ya, seorang pelari akan mengeluarkan tenaga yang maksimal mungkin dalam lari sekencangnya mungkin ketika lari tersebut baru saja dimulai sampai mendekati garis finish. Itu kalau eh, lari jarak pendek. Sedangkan untuk lari jarak menengah, ya, itu tidak harus eh, mengeluarkan tenaga yang maksimal. Namun ketika mau garis finish barulah kita habiskan tenaga kita untuk mencapai garis finish. Ya, lanjut aja. Ini ada nomor-nomor lari, ya. Artinya lari jarak menengah yang diperlombakan. Yang pertama itu ada panjang lintasannya 800 meter. 1500, 3000, ya. Itulah nomor-nomor lari jarak menengah, ya. Lanjut, next. Nah, ini bentuk lintasannya seperti ini, ya. Lintasan 1, 2 sampai 8, biasanya itu sampai kalau lintasan besar sampai 12, ya. Dan ini block start, ini biasanya ini digunakan pada pelari start jongkok, bisa digunakan start jongkok lari jarak pendek, dan biasanya juga bisa digunakan start eh, melayang atau start berdiri dalam lari jarak menengah. Start lari jarak menengah pada cabang olahraga lari memiliki macam-macam start, ya. Jenis start tersebut yaitu start berdiri. Nah, tadi sudah saya katakan untuk lari jarak menengah itu startnya start berdiri, ya, atau start melayang, ya, dan start jongkok. Nah, itu 3 startnya. Masing-masing digunakan sesuai dengan cabang lari yang diperlombakan. Untuk lari jarak menengah menggunakan tipe start berdiri atau standing start. Adapun cara melakukan start dengan baik, ya, perhatikan. Ini gambar contohnya, ya. Bukalah kaki selebar bahu. Buka salah satu kaki dengan menggeserkan ke belakang kira-kira sejauh 3 telapak kaki. Usahakan pas
tidak perlu jauh dari terlalu dekat. Jinjit kaki belakang atau tumpukan pada jari kaki dan tumit. Tekuk lutut kaki secukupnya hingga posisi tubuh menjadi lebih rendah. Condongkan badan agak ke depan mengikuti tundukan kaki yang ada di depan. Usahakan dada terbuka lebar ya. Terbuka lebar, tidak terasa tegang, usahakan konsentrasi tetap terjaga. Posisi tangan mengepal, namun usahakan tangan tetap rileks ya. Dan nah, inilah posisi start melayang, contohnya seperti ini ya. Bukan melayang, bukan berarti Anda itu terbang, bukan ya. Ini contohnya posisi start lari jarak menengah. Baik, next. Aba-aba lari jarak menengah sama halnya dengan setar aba-aba lari yang digunakan pada cabang lari jarak menengah juga berbeda dengan aba-aba lari jarak pendek. Jika lari jarak pendek terdapat 3 aba-aba karena menggunakan start jongkok. Sedangkan untuk lari jarak menengah hanya terdengar 2 aba-aba karena setar yang digunakan adalah setar berdiri. Pada aba-aba lari jarak pendek yaitu bersiap ya, dan selanjutnya bersedia, siap, dan iya ya. Sedangkan untuk lari jarak menengah siap dan ya atau bunyi pistol. Ini contoh gerakan lari start ya. Teknik lari jarak menengah. Yang pertama ada awalan atau lari. Ketika babaya sudah diberikan maka pelari akan segera berlari. Pada kondisi tersebut posisi badan tegak lurus dan rileks. Upayakan agar tenaga tidak terlalu banyak keluar. Posisi kepala tetap tegak yaitu segaris dengan punggung dengan terus menatap ke depan, jangan sampai kepala menunduk karena bisa mengganggu aliran pernapasan ya. Ayunkan lengan dengan rileks mengikuti gerakan tubuh untuk lakukan menyesuaikan dengan kecenderungan masing-masing atlet ya. Namun perlu diperhatikan ayunan tangan ke depan tinggi lengan tidak melebihi bahu dan ke belakang tidak melebihi pinggul. Posisikan jari mengepal. Berarti ayunan tangan itu tidak menyamping ya. Tidak seperti ini ya. Namun ke belakang, depan, belakang. Saat berlari, posisi lutut saat mengayun tinggi tidak melebihi pinggul dan ketika kaki mendarat gunakan tumpuan tumit serta menolak menggunakan kaki bagian depan atau ujung jari dan tumit kaki. Ketika berlari jangan menggunakan kekuatan penuh, usahakan tetap rileks, kecepatan dan nafas, fokuskan pandangan ke depan ya. Maksimal tenaga yang ada untuk berlari sekuat mungkin. Berarti ketika kita lari jarak menengah itu ya, itu kita mengambil nafas dari mulut ya. Dan artinya kita lebih dominan, lebih banyak mengambil oksigen ya. Sedangkan untuk lari jarak pendek ya, itu kita lebih sedikit mengambil oksigen. Artinya kita nahan napas. Berlari. Tahan napas. Sedangkan untuk lari jarak menengah tadi kita selalu dominan banyak mengambil oksigen atau banyak mengambil napas menggunakan mulut. Oke. Next. Yang kedua, ketika di tikungan ya, pilihlah lintasan sebelah kiri. Posisi badan agak miring ke kiri, kepala juga diposisikan agak miring ke kiri, sudut lengan kanan diposisikan lebih lebar dari kanan ke kiri, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga, teknik saat mendekati garis finish. Condonglah dada ke depan dan posisikan kepala agak menunduk. Pada kondisi ini, ayunkan tangan boleh melebihi pinggul yang bertujuan untuk menambah kecepatan serta menjaga keseimbangan tubuh. Pandangan fokus ke depan ya, tetap ke depan. Tidak menengok kemana-mana dan tidak boleh mengurangi kecepatan. Berarti kecepatan stabil. Ketika sampai pada garis finish, putarlah dada ke salah satu sehingga
bahu bisa maju ke depan, ya, dan menabrak pita pada garis finish. Aspek yang perlu diperhatikan dalam lari jarak menengah. Yang pertama itu ada kecepatan, speed. Dalam perlombaan lari menengah mengutamakan kecepatan, ya, untuk bisa memenangkan perlombaan. Ketika Anda melakukan lari jarak menengah, Anda harus bisa mengatur kecepatan sebaik mungkin, khususnya ketika sudah mendekati garis finish, ya. Maka berlari kencang, mungkin usahakan lebih cepat dari sebelumnya. Stamina atau endurance, ya, merupakan kekuatan tubuh perlu Anda jaga untuk melakukan perlombaan lari jarak menengah. Stamina seorang pelari sebaiknya terjaga dengan baik. Gaya atau style, selain kecepatan dengan stamina gaya, ketika berlari juga sangat mempengaruhi berhasilnya seorang atlet. Anda bisa mengatur gerak tubuh antara kaki dan tangan untuk bisa bergerak selaras dengan ritme yang Anda tentukan. Langkah atau speeds, ya. Tidak kalah penting juga adalah memperhatikan kemampuan jangkauan langkah, ya, yang Anda miliki. Meski semakin lebar langkah ketika berlari semakin baik, namun tetap harus memperhatikan kemampuan diri sendiri karena jika terlalu dipaksakan bisa menimbulkan kram yang merupakan jenis cedera ketika kita berlari. Kepemimpinan, ya, atau leadership. Yang dimaksud kepemimpinan di sini adalah Anda mampu mengatur kemampuan tubuh Anda sendiri dari mengontrol stamina yang Anda miliki, mengatur kecepatan dan berbagai faktor lainnya sehingga Anda bisa mengoptimalkan tubuh Anda ketika sedang berlari. Nah, ini persiapan dalam lari jarak menengah. Sebelum Anda mengikuti perlombaan lari jarak menengah, sebaiknya Anda perlu mempersiapkan diri. Jangan sampai ketika pertandingan tiba stamina tubuh Anda kurang baik atau kondisi kurang fit. Agar terhindar dari hal tersebut, maka perhatikanlah beberapa tips. Yang pertama, jagalah pola makan dan tidur Anda agar kebugaran tubuh tetap terjaga. Stamina Anda tetap dalam kondisi fit. Meski perlombaan sudah dekat, jangan terlalu tegang dan fokus pada perlombaan. Melakukan observasi terhadap lawan, tanding dengan menonton video perlombaan. Hal tersebut tujuannya untuk mengalami lawan Anda sehingga Anda bisa menyusun strategi ketika bertanding. Memaksimalkan latihan teknik-teknik dasar dalam berlari seperti teknik setar, irama langkah kaki, ya, akselerasi saat berlari, dan beberapa teknik ketika mendekati garis finish. Kesalahan umum melakukan lari jarak menengah. Selain mengetahui cara berlatih dan persiapan tersebut, pertandingan penting juga mengetahui berbagai kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang pelari ketika berlari, sehingga Anda dapat menghindari kesalahan tersebut, ya. Berikut beberapa hal kesalahan yang dilakukan oleh seorang pelari. Yang pertama, ketika berlari terlalu tinggi, mengangkat paha atau lutut, ya. Berlari terlalu cepat ketika awal sehingga tidak bisa menambah kecepatan lagi ketika sudah mendekati garis finish akibat kelelahan. Posisi tubuh terlalu condong ke depan atau tubuh melenting ke belakang. Gerakan tumpuan kaki terlalu keras, ya, ketika menapak. Lagi. Gerakan tumpuan kaki terlalu keras ketika menapak pada lintasan hingga memperlambat irama langkah kaki. Itu kesalahannya. Next. Nah, ini contoh biasanya yang terjadi cedera dalam pergelangan kaki. Strategi dan taktik dalam lari jarak menengah. Jangan mendahului lawan dari tikungan luar, gunakanlah tikungan dalam. Lari pada bagian dalam lintasan, posisi diri di tengah kelompok agar bisa menganalisis kemampuan dan kekuatan lawan, namun pandangan tetap fokus ke depan pada lintasan Anda. Jangan terlalu menggebu-gebu saat perlombaan baru saja dimulai. Artinya ketika start,
dimulai Anda langsung sprint, jangan seperti itu. Kalau untuk lari jarak menengah, jangan langsung ketika setelah melakukan start langsung sprint atau lari sekencang-kencangnya, tidak. Ya, namun mengikuti langkahnya dan mengikuti lawannya. Manfaat lari jarak menengah, ya, di samping sebagai perlombaan banyak diminati oleh banyak orang, ternyata lari jarak menengah juga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh. Berikut berbagai manfaat jika Anda sering melakukan kegiatan lari jarak menengah. Yang pertama, membakar lemak sudah pasti. Untuk adanya merasa memiliki berat badan, ya, yang berlebih akibat menumpuknya lemak, maka lari jarak menengah menjadi solusinya, ya. Lakukanlah lari setidaknya 3 kali dalam seminggu. Yang kedua, meningkatkan stamina tubuh, ya. Nah, ini bagi Anda yang merasa kurang tidur, gampang stres dan merokok sehingga merasa stamina menurun, maka Anda dapat melakukan olahraga lari inilah, ya. Ternyata lari ini dapat meningkatkan stamina. Selanjutnya, memperlancar pernapasan. Dengan rutin melakukan lari, maka bisa meningkatkan kinerja paru-paru. 4. Melancarkan peredaran darah. Lari juga dapat melancarkan peredaran darah pada tubuh Anda. Ketika peredaran darah lancar, ya, maka Anda dapat terhindar dari berbagai penyakit seperti stroke, jantung, dan darah tinggi. Memperlambat penuaan. Nih, kalau rutin, ya, dilakukan minimal 3 kali seminggu. Baik, ya. Demikian, ya, pembahasan tentang lari jarak menengah. Semoga informasi di atas dapat membantu Anda untuk mencari informasi tentang lari jarak menengah, ataupun Anda sebagai seorang pelari atau atlet, semoga bermanfaat, ya, khususnya kepada siswa-siswa Bapak kelas 11, ya. Jika Anda ingin awet muda, salah satunya itu. Tadi sudah diterangkan, ya, manfaat daripada lari jarak menengah. Mungkin untuk pertemuan atau materi lari jarak menengah, ya, karena pembahasan kita masih mengenai atletik. Minggu yang lalu kita membahas lari jarak pendek. Minggu ini kita membahas tentang lari jarak menengah. Mungkin minggu yang selanjutnya akan kita bahas tentang lari jarak jauh. Ya, kita bahas lari terlebih dahulu, ya. Setelah selesai Anda melihat video pembelajaran ini, silakan Anda buat rangkuman terlebih dahulu, entah di buku catatan, entah di kertas apa, terserah Anda. Yang penting ketika nanti saya minta tolong dikumpulkan rangkuman, nah, barulah Anda bisa mengumpulkan, tidak tergesa-gesa, ya. Tetap kita mengumpulkan dengan Google Classroom. Mungkin dari saya cukup sekian tentang atletik lari jarak menengah, ya. Kita lanjutkan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.